Anda ini di beberapa penyampaian di beberapa media juga cukup berani untuk menyampaikan apa yang ada di. Cukup berani. Ya, dengan diksi-diksi yang. Ya. Cukup berani itu artinya Anda masih meragukan. Berani banget ya, berani banget untuk tadi Berani remehkan Rocky Gerung, akhirnya pemuda ini disekakmat dan disikat oleh Rocky Gerung, dan mari kita simak video selengkapnya. Nah, menarik juga bahwa kita melihat fenomena anak muda, khususnya Gen Z ya, Bung Rocky. Bung Rocky melihat Gen Z atau anak-anak muda yang mungkin Gen Z itu lahirnya di 97 ya, 97 sampai ke atas lah. Ini sekarang seperti apa sih logika mereka dalam menangkap informasi, bagaimana akal sehat mereka bekerja, bagaimana mereka pada akhirnya menangkap informasi-informasi, khususnya informasi terkait politik, Bung Rocky. Saya nggak lihat ada kejujuran pada anak muda yang disebut Gen Z itu. Kejujuran untuk menyatakan bahwa Gibran itu dungu. Gibran sebagai wapres, saya bilang Jokowi dungu dulu sebagai presiden. Diproses saya. Tapi itu kan menimbulkan keinginan untuk kita jujur. Kita nggak ada urusan dengan personalitas, dengan hubungan personal. Jadi Gen Z itu kan Anda hidup ketika Orde Baru sudah tumbang itu. Lalu orang bilang Rocky Gerung itu kalau zaman Orde Baru udah digorok kepalanya. Ya gue yang numbangin Orde Baru, ya pasti. Kenapa dibandingin? Justru karena Orde Baru itu otoriter. Tahun 98 saya bawa mahasiswa saya di Semanggi itu, di Uber-Uber sama Brimob, kita masuk ke lapangan parkir bawah itu Atma Jaya. Nah, ini nih jadi peluru karet. Jadi kita lakukan itu untuk mengatakan bahwa dasar-dasar kehidupan berbangsa itu dimulai dengan kemarahan. Nah, kalau saya marah saya caci maki, tapi saya caci maki figur publiknya bukan figur privatnya. Kenapa Pak Rocky hina-hina Presiden Jokowi? Kan dia lagi membangun demokrasi. Pak Rocky itu kalau zaman Harto udah hilang kepalanya. Tolol. Pak Jokowi itu tidak membangun demokrasi. Jokowi datang 2014, demokrasi itu dari 2000 dibikin nama Gus Dur, diteruskan nama Ibu Mega, dilanjutkan mulai dari Pak Habibie, SBY. Jadi Jokowi datang ketika Indonesia sudah demokrasi, bukan yang bangun. Saya yang letakkan jalur demokrasi itu. Dan kita semua di dalam upaya untuk mengingat-ingat masa lalu itu nggak mau baca sejarah. Nah itu kedunguan kalian tuh kalau baca sejarah. Sehingga iya kamu ya, iya ya, zaman Pak Harto, Rocky Gerung udah pasti dipenggal kepalanya. Justru karena saya nggak mau dipenggal, maka saya jatuhkan rezim itu. Begitu cara berpikirnya. Itu pentingnya membaca. Dan sejarah yang benar adalah sejarah yang mengingat-ingat para pahlawan. Benar nggak? Salah. Sejarah yang benar adalah sejarah yang mengingat-ingat para pengkhianat. Itu namanya. Pahlawan tuh nggak mau diingat-ingat sejarahnya. Karena pahlawan lakukan sesuatu beyond the call of duty, melampaui apa yang seharusnya dia buat. Dia gak minta pujian tuh. Karena itu jangan ingat-ingat para pahlawan, mereka udah baik di alam bangsa. Ingat-ingat para pengkhianat. Oke? Yes. Tepuk tangan dulu dong untuk Bung Rocky. Tapi menarik Bung Rocky bahwa Anda ini di beberapa penyampaian di beberapa media juga cukup berani untuk menyampaikan apa yang ada di. Cukup berani. Ya, dengan diksi-diksi yang. Ya. Cukup berani itu artinya Anda masih meragukan. Berani banget untuk tadi Bung Rocky bilang bahwa anak-anak muda zaman sekarang kurang berani itu. Tapi memang ada beberapa risiko yang mungkin ketika mereka seberani Anda, mereka akan ditangkap, mereka akan dipenjara, mereka akan mendapatkan intimidasi dan lain-lain. Itu artinya berani yang seperti apa ini Mas? Apakah memang selantang Anda untuk bisa mendungu-dunguin orang atau seperti apa? Ini harus dari saya kan. Umur kalian berapa? Umur saya 65 tuh. Tapi saya masih naik gunung Himalaya. Karena di situ diukur. Berani nggak bertarung dengan alam? Saya pernah tersasar kehilangan navigasi di ketinggian 6.500 meter dengan suhu minus 20. Lalu saya berpikir mati nggak nih ya? Ya dengan sendirinya Anda di zoo itu mati udah. Tetapi Anda lawan rasa takutmu kan? Supaya saya nggak beku, ya cari apa? Saya kumpulin aja kotoran sapi, kotoran yak, binatang pandemi di Himalaya. Karena saya tahu bahwa otak saya mengatakan kotoran sapi itu memproduksi panas, biomasa. Jadi kumpulin aja tidur di saya di situ. Bau doang, tapi nggak mati kan?
Anda wangi. Wangi karena tubuhmu itu Anda balut dengan parfum. Parfum apa namanya? Parfum ketakutan. Jadi Anda wangi tapi penakut. Saya nggak terangkan sesuatu untuk menunjukkan apa yang menyebabkan Anda takut. Tetapi secara umum, keinginan untuk berbeda itu yang Anda halangi. Saya terangin tadi dalam ilmu psikologi namanya fear of missing out. Takut ketinggalan. Kan itu dasarnya kan. Anda misalnya tiap hari handphonenya apa? Satu waktu orang ini, Pak Rocky handphonenya apa? Ngapain nanya merek handphone? Supaya sama dengan punya dia. Padahal fungsi handphone saya bukan untuk selfie, tapi untuk naik gunung supaya dia kuat. Saya nggak peduli merek apa, yang penting saya bisa lempar. Kan itu maksudnya. Ini kenapa saya agak deg-degan ya? Oke, ada beberapa anggapan-anggapan dari ya netizen ya. Kalau kita melihat di sosial media bahwa anak-anak muda zaman sekarang itu bayangin, saya kondisikan dia untuk kembali. Itu namanya kepemimpinan. Tanpa disuruh dia terkondisi, merasa bersalah kalau dia. Iya. Ada beberapa anggapan netizen yang menganggap bahwa anak-anak muda zaman sekarang Gen Z itu tidak seberani, katanya ya, tidak seberani teman-teman mahasiswa di era 98. Bisakah kita meng-compare itu, Bung Rocky? Teman-teman muda zaman sekarang, mahasiswa-mahasiswa di era sekarang dengan 98 misalnya, keberaniannya. Ada satu masalah, yaitu tuntunan teoritis, tuntunan filosofis. Dulu ketika Orde Baru sangat kokoh di akhir 80-an misalnya, tiap hari kita baca Marxisme, kita baca Madiun, materialisme dialektika universal. Madilog. Kita baca semua itu. Dulu nggak ada ChatGPT, nggak ada Google Translator. Kerjaan kita waktu mahasiswa nunggu teks semacam fax dari beberapa media asing, terutama di dekat rumah saya itu ada Hotel Indonesia, ada Hotel Presiden, ada Saripasi. Kita beberapa orang nungguin teletext masuk di situ dari Australia terutama, namanya Sydney Morning Herald. Penulis tetap di situ namanya David Jenkins. David Jenkins ini membongkar nama yaitu wow. Terus selipkan di kota-kota pos, masih ada kota pos di Menteng Kebayoran, karena target kita ada kelas menengah, kalau kelas bawah ya pasti nggak bisa baca. Jadi kita beroperasi sebagai kawan malam untuk mendistorsi informasi yang dikendalikan oleh Harmoko waktu itu, oleh Harmoko, Ali Murtopo. Jadi kita lakukan sesuatu yang dulu pernah dilakukan misalnya oleh pejuang Ceko itu yang kemudian dapat Nobel, Václav Havel. Anda tahu siapa Václav Havel? Anda tahu pasti itu. Yang mulai melakukan kegiatan subversi dengan mengedarkan paper-paper kritis itu, yang dari Prancis diterjemahan dari bahasa Ceko, dari Inggris macam. Nama gerakan itu adalah the power of the powerless. Samizdat bahasa Cekonya itu gerakan bawah tanah dari the power of the powerless, tetapi dengan satu fungsi menciptakan paralel polis. Artinya politik yang membayang-bayangi politik formal. Nah, gerakan mahasiswa waktu itu lakukan hal yang seperti itu. Akibatnya kita terangsang untuk baca teori perubahan sosial, baca teori-teori kiri itu yang memungkinkan ada komunitas yang terpelihara, yang kemudian mengasuh mahasiswa saya atau junior untuk menjadikan mereka kader yang akan bertengkar di dalam perubahan politik. Itu yang terjadi. Jadi ada kader di situ yang di brief dengan bagus, dengan metode berpikir keras tentang apa sih revolusi, sambil putar lagu. Saya dulu putar lagu blues setiap malam itu, lagunya Tracy Chapman, On Revolution itu blues. Jadi kita dapat inspirasi di situ. Saya pulang dari Jakarta, Bandung, ke Jogja. Kan di Jogja itu teman-teman saya ditangkap karena menjual buku-buku Pramudia Anantatur. Jadi kita menghidupkan pikiran itu karena bertemu dengan realitas. Itu soalnya. Itu bedanya dengan kalian sekarang tuh. Semua ingin jadi kandidat. Kan dari mana Dinda mendekat? Nunggu amplop, bukan nunggu pikiran. Itu kira-kira. Jadi inspirasi ini, saya cuma bicara inspirasi itu cerita 40 tahun yang lalu. Jadi kita bisa mengulangi sejarah di dalam metodenya. Itu maksudnya tuh. Tentu isunya beda. Itu ada mungkin sekarang nggak perlu terjemahin lagi, dengan satu kali pencet Google selesai, semua pertanyaan bisa dijawab oleh ChatGPT.
Jadi sekali lagi anak-anak Madiun, supaya anda tidak diselewengkan pikiran anda oleh para birokrat atau politisi kampret ini, letakkan pikiranmu di dalam garis sejarah yang kau pilih. Salah nggak? Ada soal. Yang penting kau punya pilihan. Nanti diuji di dalam course waktu. Apakah yang anda pilih itu memungkinkan anda bangga bahwa anda pernah eksis sebagai anak muda? Pertanyaannya, pernah nggak anda mengatakan saya pernah eksis sebagai anak muda itu? Nah, itu pertanyaan filosofis buat teman-teman